Kebakaran hutan dan lahan masih menjadi perbincangan hangat. Terbaru, Barreskrim Polri resmi menetapkan 72 orang sebagai tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Penanganan kasus ini didasari pada 89 laporan polisi yang tersebar di 9 kabupaten daerah di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Namun di tengah pemberitaan mengenai kebakaran hutan di Kalimantan, ada insiden kebakaran yang merenggut korban jiwa yang terjadi di Tebet, Jakarta Selatan. Kebakaran di Jalan Rasa Mala 2, Tebet menewaskan 4 orang pada Senin dini hari. 3 korban teridentifikasi sebagai satu keluarga, Sugi Hartono 77 tahun, Reni Astuti 68 tahun, dan Reza 40 tahun. Satu korban lainnya merupakan penghuni indekos dan masih dalam proses identifikasi. Pramono Anung memastikan Pemprov DKI membantu keluarga korban termasuk biaya pemakaman. Dan berikut pembahasannya dikutip dari wartakotalive.com Tebet. Kebakaran yang melanda sebuah bangunan di Jalan Rasa Mala 2, kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Senin 24 Agustus dini hari, menewaskan 4 orang. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan pemerintah provinsi Pemprov DKI Jakarta memberikan bantuan sepenuhnya kepada keluarga korban. Pramono mengatakan dirinya telah menerima laporan mengenai peristiwa kebakaran tersebut dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta. Dari 4 korban meninggal dunia, 3 diantaranya telah berhasil diidentifikasi. Sementara itu, 1 korban lainnya masih menjalani proses identifikasi. 3 korban yang telah teridentifikasi diketahui merupakan satu keluarga yang tinggal di sebuah rumah 2 lantai. Ketiganya yakni Sugi Hartono 77 tahun, laki-laki yang merupakan suami, Rini Astuti 68 tahun, perempuan atau istri, serta Reza Ponti Wicaksana 40 tahun, laki-laki yang merupakan anak pasangan tersebut. Sementara 1 korban lainnya diketahui merupakan penghuni indekos yang berada di sebelah rumah 2 lantai tersebut. Bangunan indekos itu berada bersebelahan dengan rumah tempat 3 korban dari 1 keluarga tersebut tinggal. Adapun bagian bawah indekos digunakan sebagai tempat usaha fotokopi. Pramono menyebut 2 dari 3 korban yang telah teridentifikasi merupakan lanjut usia, yakni Sugi Hartono yang berusia 77 tahun dan Reni Astuti yang berusia 68 tahun, sedangkan Reza berusia 40 tahun. Terkait penyebab kebakaran, Pramono mengatakan hingga kini petugas masih melakukan pendalaman. Pemerintah belum dapat memastikan sumber api maupun faktor yang menyebabkan kebakaran tersebut. Di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta telah menginstruksikan Dinas Gul Karmat bersama organisasi perangkat daerah terkait untuk memberikan bantuan kepada keluarga korban. Bantuan tersebut mencakup berbagai kebutuhan keluarga korban, termasuk proses pemakaman. Dukungan juga akan diberikan untuk korban yang identitasnya telah diketahui maupun korban yang hingga kini masih dalam proses identifikasi. Salman, 23 tahun, tak pernah menyangka baru 2 pekan menempati kamar di indekos di Jalan Rasa Mala 2, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan. Dirinya harus menyelamatkan diri dari kebakaran. Senin 24 Agustus sekitar pukul 3 WIB, Salman terbangun setelah mendengar teriakan penghuni kos lain yang memberitahukan adanya kebakaran. Saat keluar kamar, asap sudah memenuhi bangunan dan api terlihat membesar di bagian bawah. Salman langsung berteriak membangunkan penghuni lain. Namun kondisi semakin panik karena akses keluar melalui tangga sudah tidak memungkinkan. Api telah membesar di bagian bawah bangunan, sementara pintu gerbang dalam kondisi terkunci dan digembok. Dalam situasi tersebut, Salman hanya sempat mengambil barang yang dianggap paling penting, yakni laptop dan tas. Ia kemudian mengikuti penghuni lain yang lebih dahulu melompat dari sisi bangunan untuk menyelamatkan diri. Setelah tersadar, Salman keluar kamar sambil berteriak meminta penghuni lain segera menyelamatkan diri. Mas izin bisa diceritain Mas tadi awal mula kejadiannya seperti apa tadi Mas awalnya? Awalnya waktu itu saya lagi tidur sekitar jam 3, tiba-tiba kamar sebelah saya tiba-tiba teriak kebakaran. Nah lalu saya kebangun karena di bawah juga apinya sudah gede, udah banyak asap.
Lalu waktu saya bangun, saya keluar, lihat api juga sudah gede, sambil teriak juga kebakaran supaya sekitar juga kebangun. Nah, habis kebangun kami langsung ke kamar, langsung ngambil barang yang penting. Kayak saya ngambil langsung laptop sama tas, langsung lompat dari samping. Nah, setelah itu lalu kami teriaklah kebakaran, minta bantuan. Salman mengatakan dirinya memilih lompat karena jalur tangga menuju pintu keluar sudah dipenuhi kobaran api. Ia mengikuti penghuni lain yang lebih dulu mengambil langkah tersebut. Ya kan, sebelah saya kan duluan bangun. Dia sudah teriak duluan, jadi saya ngikut dia aja. Dia ngelompat, lalu di sebelah kiri saya kosan juga dia ikut ngelompat. Jadi saya ikut-ikutan ngelompat, tuturnya. Menurut Salman, terdapat 4 penghuni yang masih berada di lokasi saat kebakaran terjadi. 3 orang berhasil lebih dahulu menyelamatkan diri. Sementara 1 penghuni lainnya terlambat keluar sehingga mengalami luka bakar dan harus mendapat perawatan di rumah sakit. Seorang penghuni lain juga mengalami cedera pada kaki setelah melompat ke genteng rumah warga dari ketinggian sekitar 4 meter. Salman sendiri mengalami luka ringan pada bagian tangan dan kaki setelah melompat dari ketinggian sekitar 3 meter. Karena buat di bawah dari tangga sudah, api sudah gede, kalau dari bawah langsung kebakar, jadi ngelompat dari samping, ujarnya. Kebakaran tersebut membuat hampir seluruh barang milik Salman di dalam kamar tidak terselamatkan. Pakaian, dokumen, hingga ijazahnya ikut terbakar. Untuk sementara, Salman bahkan harus mengenakan pakaian bantuan dari warga sekitar yang memberikan donasi kepada para korban. Ia juga masih teringat kondisi bagian bawah bangunan yang terdapat usaha fotokopi dan sejumlah fasilitas lainnya. Kalau di bawah susah karena apinya sudah gede, apalagi di bawah kan ada fotokopi, tentu banyak kertas. Mobil juga ada, kalau nggak salah LPG, ada gas, katanya. Namun keberadaan gas LPG tersebut merupakan berdasarkan apa yang dilihat atau diketahuinya saat kejadian dan belum dapat dipastikan berkaitan dengan penyebab kebakaran. Salman ternyata baru sekitar 2 minggu tinggal di indekos tersebut. Ia datang dari Bandung untuk menjalani program magang di sebuah bank. Kos tersebut diketahui dari seorang temannya. Saya baru ngekos sini 2 minggu ya, baru magang di sini. Saya dari Medan. Saya kuliah di Bandung, lalu keterima magang di sini, lalu ke sini dari Bandung, ucapnya. Kos tersebut merupakan tempat tinggal khusus laki-laki dengan sekitar 9 kamar di lantai atas, hingga kamar bervariasi sesuai fasilitas. Salman menempati kamar tanpa AC dengan tarif sekitar 900.000 per bulan. Karena aktivitasnya cukup padat, Salman mengaku belum terlalu mengenal penghuni kos lainnya. Setelah berhasil menyelamatkan diri, Salman langsung menghubungi keluarganya untuk memastikan mereka mengetahui bahwa dirinya selamat. Namun setelah api berhasil dipadamkan, ia mendapatkan kabar duka. Pemilik kos beserta anaknya dan seorang penghuni kos diketahui menjadi korban meninggal dunia. Salman mengenal pemilik kos dan keluarganya meski tidak terlalu dekat. Ia menggambarkan mereka sebagai orang yang ramah. Selain mengelola indekos, keluarga tersebut menjalankan usaha fotokopi di bagian bawah bangunan. Menurut informasi yang diterimanya, seorang penghuni kos yang meninggal bernama Indra dan berusia sekitar 25 tahun. Setelah kehilangan tempat tinggal dan hampir seluruh barang miliknya, Salman kini belum memiliki tempat tinggal tetap. Beruntung ia mendapat bantuan dari jaringan alumni sekolahnya berupa biaya untuk mencari tempat tinggal sementara. Tempat Salman menjalani magang juga telah mengetahui musibah tersebut. Ia mengatakan pihak tempat magangnya memberikan dukungan dan menawarkan bantuan jika membutuhkan tempat tinggal. Salman kini harus berusaha kembali menjalani aktivitas magangnya yang baru berlangsung sekitar 2 pekan. Di tengah kehilangan barang pribadi, dokumen, ijazah, dan tempat tinggal, ia berusaha menata kembali kehidupannya setelah selamat dari kebakaran. Update korban gempa Nusa Tenggara Timur. 100 orang meninggal, 1.603 luka-luka, dan 180.327 orang masih ngungsi.
Lantas bagaimanakah informasi lengkap mengenai update terbaru ini? Dan berikut update gempa bumi Nusa Tenggara Timur dikutip dari sidonews.com. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB melaporkan jumlah korban meninggal dunia akibat gempa bumi Flores Nusa Tenggara Timur bertambah menjadi 100 orang hingga Senin 24 Agustus. Selain itu, sebanyak 1.603 orang mengalami luka-luka dan 180.327 jiwa masih mengungsi. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menjelaskan, angka korban meninggal bertambah karena sejumlah korban yang sebelumnya mengalami luka berat dan menjalani perawatan di fasilitas kesehatan tidak berhasil diselamatkan. Untuk jumlah meninggal ini perlu kami tegaskan bahwa yang meninggal 100. Ini adalah korban gempa yang semula luka berat yang dirawat di fasilitas kesehatan. Ini tidak berhasil diselamatkan. Sehingga yang semula di hari pertama, hari kedua ada 48 yang meninggal dunia. Angka per hari ini total menjadi 100 yang meninggal dunia, kata Suharyanto dalam konferensi pers Senin 24 Agustus. Selain korban jiwa, BNPB mencatat sebanyak 73.818 unit rumah mengalami kerusakan. Rinciannya 23.276 unit rusak berat, 17.563 unit rusak sedang, dan 32.979 unit rusak ringan. Sementara itu, sebanyak 1.915 fasilitas umum juga dilaporkan mengalami kerusakan. Fasilitas tersebut meliputi sekolah, tempat ibadah, kantor pemerintahan, serta berbagai infrastruktur lainnya. Tentu saja ini data sementara. Seiring berjalannya waktu, data ini akan semakin lengkap. Data dikumpulkan secara berjenjang bottom up, dari mulai tingkat yang paling kecil, kampung, rukun tetangga, naik lagi ke atas sampai tingkat desa, camat, bupati, dan di tingkat nasional, baik oleh BPS maupun oleh BNPB. Pada kesempatan yang sama, Suharyanto mengungkapkan, gempa susulan masih terus terjadi hingga hari ke-8 pasca gempa utama. Berdasarkan laporan BMKG, tercatat telah terjadi 6.409 kali gempa susulan. Gempa susulan yang terjadi sampai hari ini ada 6.409 kali gempa. Kemudian gempa susulan yang terbesar ada 6,2 magnitudo. Kemudian yang terkecil 1,1 yang sama dengan atau lebih besar dari 5 magnitudo ada 33 kali, katanya. Dari ribuan gempa susulan tersebut, sebanyak 139 kali dirasakan oleh masyarakat. Kondisi itu membuat banyak warga masih memilih bertahan di lokasi pengungsian meski rumah mereka tidak mengalami kerusakan berat. Ini mengakibatkan sampai hari ke-8 terjadinya gempa Flores ini, masyarakat masih banyak yang takut sehingga tetap mengungsi di luar rumah, meskipun rumah-rumahnya tidak terdampak atau rusak ringan. Meski demikian, BNPB menyebut aktivitas kegempaan dalam 2 hari terakhir mulai menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan penjelasan BMKG, dalam 24 jam terakhir, hanya terdapat 1 gempa yang dirasakan masyarakat. Kita doakan ya, semoga Nusa Tenggara Timur segera pulih. Di video yang mendatang, akan hadir yang mana ini adalah momen membangun rumah di Minecraft. Lantas bagaimanakah momennya? Yang kocaknya, ini baru lantainya dibangun. Ditunggu sesaat lagi setelah jeda. Nah, baru atapnya nih sekarang. Guys, ini warna merah guys temboknya. Mataku, penglihatanku hampir